Gitu aja. Saya ada satu murid yang di daerah Citerep, jujur untuk pelajaran dia kelas 6, dia pelajaran untuk kelas 1. Oh, dia ada di levelnya kelas Iya. 6 tapi dia menggunakan pelajaran yang Ya, kelas 1. Tapi saya sudah wanti-wanti kepada ibu. Kalau ibu memaksakan anak stres, itu sudah satu gejala yang tidak baik. Kecuali ibu mau melatih anak ini ke arah yang dia kelebihannya. Tapi kalau anak ini tidak stres, happy sekolah, ada Lanjutkan. sesuatu, silakan lanjutkan saja. Are you ready? Let's go! Yang menarik sekali ya Bu En, belajar mengenai anak yang autis ya. Sangat menarik. Dari cerita kita di awal di segmen pertama tadi banyak hal yang saya pelajari. Tapi saya mau belajar lebih dalam nih Bu. Ya, belajar tentang anak autis. Pertanyaan pertama nih Bu. Sebenarnya autism itu sendiri tuh definisinya tuh apa? Apa itu autis? Nah, apakah tingkatannya itu ada? Autis itu punya tingkatan-tingkatan seperti kayak sekolah jadinya ya? Apakah punya tingkatan-tingkatan juga sih Bu? Ya, kalau dari definisi yang umum ya, kita bicara sekarang udah ke arah DSM, jadi diagnosis spesifik ya, manual itu ada sekarang udah kelima. Tapi ada beberapa yang dari mbah-mbahnya tanda kutip ya, yang penemu-temu dari pakar-pakar ada yang tidak berkesesuaian juga gitu ya. Tapi apapun itu ya, autistik itu mempunyai definisi adalah gangguan neuron ya, daerah saraf-saraf atau perkembangan yang dialami secara progresif ya, dia itu secara menyeluruh, luas, dan malah dikatakan agak berat juga, yang menyangkut beberapa area. Area itu yang paling sering terlihat itu adalah masalah komunikasi dan bahasa. Nah, komunikasi dan bahasa, jika anak ini mempunyai bahasa yang bagus ya, dia bisa dua arah, kita tanya, kita jawab segala macam, tapi belum tentu pada saat tertentu dia akan menjawab. Gitu. Karena satu, dia itu ada satu hal yang tidak bisa menggunakan kata-kata idiom gitu ya, misalnya gitu, hatiku berbunga-bunga, kemana ada hati yang berbunga-bunga. Nah, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang sifatnya masih terlalu lurus ya untuk penjabaran. Nah, itu baru kalau dia mempelajari baru dia akan paham. Nah, itu komunikasi dan bahasa. Mana kadang-kadang ada yang babbling, dia bicara bercampur kayak gitu. Nggak jelas. Ada anak yang dia bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bahasa Rusia hanya dengan dengarkan dari siaran yang diputar oleh orang tuanya. Berarti cepet banget memorinya ya, memori itu, dan bahkan dia sudah paham dengan bahasa itu, tapi pada saat dipakai untuk menulis dia tidak tahu cara penulisannya. Gitu. Seperti itu. Nah, terus ada juga yang itu untuk bahasa dan komunikasi. Yang paling banyak itu adalah masalah behavior atau perilaku. Autistik itu mengalami satu pola rutinitas, sangat lekat terhadap pola rutinitas. Jadi ada anak yang autis itu kalau bangun jam 6, jam 12 harus makan walaupun dia tidak lihat jam. Nah, ini harus mandi, harus ini. Nah, pola rutinitas itu yang membuat diri sedikit kaku. Makanya anak autis dikatakan seperti anak kaku, gitu ya. Nah, itu yang pola behavior. Ada anak yang mengalami suatu permasalahan, jadi gini, anak autistik itu banyak mengalami gangguan sensori. Tapi untuk SPD atau gangguan sensori itu belum tentu autistik. Jadi ada yang berdiri sendiri. Maka kalau diagnosa di luar negeri itu autis itu bukan sendiri. Ada beberapa diagnosa lagi. Gitu. Kalau di Indonesia hanya satu tok gitu kan. Padahal banyak cabangnya ya, Bu. Banyak cabangnya supaya kita lebih spesifik. Iya, betul. Nah, ini yang menjadikan dia mempunyai suatu permasalahan, yaitu tantrum dan meltdown. Jadi penanganan anak ini ujung-ujungnya sama, dia nangis keras ataupun marah-marah, membenturkan kepala atau guling-guling atau apa. Tapi kita harus tahu kalau anak tantrum ini penyebabnya adalah gangguan komunikasi. Dia tidak bisa menyampaikan apa yang mau diucapkan, walaupun dia verbal. Nah, itu menjadikan dia tantrum. Dia mau ngomong apa dia susah dengan penyampaian yang diterima oleh lawan. Dalam bicara entah itu orang tua, orang lain. Nah, akhirnya dia membentuk dirinya itu dengan putus asa, depresi, dia melakukan kemarahan atau menangis ataupun berteriak atau apapun ya bentuknya seperti itu. Nah, satu lagi adalah meltdown. Meltdown itu lebih kepada rangsangan sensoriknya. Jadi kayak tadi ada suara grinder itu, dia kalau nggak kuat dia begini, dan dia kalau sampai dia nggak tahan dia akan berteriak tiba-tiba. Itu kalau dimasukkan dalam level, kalau yang itu tuh udah level ringan, sedang, tentu semuanya itu kalau untuk tahapan anak mau ringan, sedang ataupun berat, sensorik ini selalu ada.
gitu. Jadi di murid saya anaknya Asperger, dia akademiknya bagus segala macam. Tapi dia kalau mendengar orang ngomong begini dia begini masih. Jadi itu selalu mengena kepada semua, hampir semua anak autistik, dan itu memang tadi saya bilang autistik biasanya plus masalah sensori. Autistik berdampingan dengan masalah jadi ada lagi yang namanya sensory progressive disorder. Ada tuh khusus, tapi belum tentu autistik. Iya, gitu. Karena tadi dibilang bahwa autis ini kan permasalahannya di syaraf ya, Bu? Ya, salah satunya itu yang terkena di daerah sensorik itu. Nah, behavior ini yang selalu beri penekanan untuk sekolah-sekolah, penekanan penilaian autistik itu seperti apa. Kenapa anak autis itu banyak diterima di sekolah manapun misalnya gitu kalau zaman dulu, karena dianggapnya adalah anak yang suka ngamuk. Nah, gitu kayak gitu loh, Bu. Nah, terus yang kedua masalah kognitif. Ada anak autistik yang tadi saya bilang high functioning atau Asperger. Nah itu yang memang udah bicaranya sudah 4 tahun udah bicara biasa saja, terus tidak belajar dengan huruf A, B, C, jadi sudah bisa bicara sendiri segala macam. Itu pengetahuan ilmunya juga bagus. Hanya mereka mengalami satu masalah biasanya di sosialisasi. Itu yang untuk Asperger. Nah kalau untuk autistik yang ringan, dia biasanya ada pengukuran, tapi pengukuran untuk IQ itu tidak sama seperti pengukuran biasa untuk anak normal. Dia harus ada khusus. Karena khusus itu dia akan menilainya itu bukan untuk akademik saja, tapi ada behaviornya, ada sensoriknya, ada kemampuan bina dirinya situ. Nah itu ada penilaian. Penilaiannya pun berbeda dengan anak yang biasa. Nggak akan bisa pasti anjlok nilai anak autistik kalau dipakai tes IQ biasa. Nilainya tidak akan bagus untuk anak autistik gitu. Kalau kita, nah di situ ada tingkatan yang kalau kita bicara yang lama ya, yang dia itu sekarang kan dibagi 2 aja ya, ringan dan berat. Iya, ringan dan berat. Kalau yang ringan ini dia masih bisa untuk sekolah, masih bisa jadi kayak mampu didik, mampu latih, maaf. Kalau Asperger masih mampu sekolah khusus atau sekolah biasa? Ada sekolah khusus, ada sekolah biasa, tapi kalau sekolah biasa pasti grade-nya itu lebih rendah daripada teman-temannya. Gitu. Nah, jika ada anak yang mempunyai akademik ya tidak baik ya seperti yang tadi saya bilang, salah satunya kakaknya Perat itu ya, anak saya nomor 2 itu dia tuh ringan, dia bisa bersekolah, bisa bersosialisasi dengan teman yang sesama ABK atau dengan orang lain, dengan mungkin dia dengan diam tapi dia masih bisa menempatkan dirinya itu tanpa harus ada steamingnya yang seperti ini. Jadi dia masih bisa kontrol diri. Nah, itu masih bisa dimasukkan ke anak itu. Nah, biasanya anak ini sudah terlihat bakat-bakatnya, teknisnya udah ada, karena dia sudah bisa fokus. Dia sudah bisa fokus. Nah, kalau yang berat itu masih ada steamingnya, padahal walaupun dia usianya sudah besar. Murid saya umur 23 itu masih body rocking mungkin gitu. Jadi kursi ini hampir habis semuanya gitu. Dan dia kalau belajar tuh nggak kuat, hanya lebih daripada 5 menit. Masuk huruf aja tuh nggak masuk. Itu udah kategorinya berat ya, Bu ya. Ya. Jadi akhirnya kita ambil sisinya di mana dia kecenderungan di mana. Nah, itulah uniknya. Kenapa autistik itu ada bentuknya puzzle. Di satu sisi dia tidak bisa mengacukan baju, tapi di satu sisi dia bisa membuat karya yang lebih jenius dibanding mereka. Iya, oke. Walaupun dengan tanpa ada pembelajaran. Misalnya gini, ada anak yang tiba-tiba megang terus keyboardnya jago, padahal dia hanya dengar partitur dari orang lain lagi. Dia hanya mendengar, bukan dengan belajar. Nah, ini ada satu yang bandnya, saya lupa bandnya Moka. Itu salah satu ada yang tampil waktu itu di Bandung. Saya lupa namanya, dia usianya 30 waktu itu. Itu saya ketemu dia tuh umur 5 tahun yang lalu. Dia masuk dalam optional keyboard optionalnya Moka. Kadang-kadang dibawa sama Tulus itu termasuk yang artis yang yang aware lah ya tentang autis ya. Jadi dia itu ditanya sama si dokter ini, kamu optionalnya pergi kemana? Ke Australia. Oh, transitnya ada transit nggak di Australia? Ada, Dok. Di mana transitnya? Dokternya serius nih, di awan. Gak jelas. Padahal dia sudah gajinya jutaan loh di situ sebagai optional. Dan dia tahu yang dilakukan oleh dia pada saat dia dikenalkan, oke, ini adalah optional daripada keyboard kita di WN Moka, namanya ini. Dia langsung nyuruh penonton itu harus tepuk tanganin dia. Dia harus tepuk tangan. Pada usianya 30 tahun. Kalau buat orang yang tidak mengerti jadi aneh ya, Bu? Aneh. Tapi kalau mungkin orang yang mengerti bahwa memang kan setiap tahapan itu pasti punya kecenderungan beda-beda. Betul. Nah, itu ada lagi yang masalah emosi. Nah, emang benar anak autis itu karena itu tadi saya bilang, emosi itu karena pengaruhnya banyak gitu ya.
Entah itu dari meltdown-nya, apakah dari karena komunikasinya atau dari sensoriknya. Nah, terus yang ini lagi selanjutnya itu adalah masalah yang tadi saya bilang sosialisasi, harus belajar bersosialisasi. Bagaimana berbagi, bagaimana bersabar, bagaimana bergantian, bagaimana dia harus menceritakan apa yang harus diini. Karena kan untuk anak-anak autistik, kalau di Asperger, dia akan menceritakan apa yang dia mau. Kayak sebenarnya saya ketemu kasus di sekolah alam sana, anak TK, dia bisa menceritakan bagian daripada pesawat, jumlah kursi pesawat ekonomi. Yang belum tentu anak seumuran dia ngerti ya. Dan dia menggunakan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris dan lebih lengkap. Lebih lengkap. Nah, itu dia. Mungkin tadi seperti yang Ibu bilang tadi, mereka punya kecenderungan intelektual yang lebih dibandingkan teman-temannya. Ya, kalau dia tadi Asperger iya, atau tadi. high function. Hanya dengan mendengar, hanya dengan sekilas aja itu memorinya bisa nyangkut. Jadi artinya jangan terburu-buru mendiagnosa bahwa anak autis itu adalah anak yang gagal. Ya kan? Yang seperti Ibu bilang tadi dan seperti contoh-contoh tadi banyak banget bahwa di satu sisi mungkin orang masyarakat umum melihatnya jelek, tapi ternyata di sisi yang lain mereka punya kelebihan. Betul. Sebenarnya bukannya untuk pada saat di awal ya. Usia dewasa juga orang tua masih meng-underestimate kan. Jadi dianggapnya anak-anak ini nggak paham, nggak bisa. Anak ini paham. Jangan dikira diamnya itu tidak mencantumkan di dalam otaknya. Itu aja. Tapi ya underestimate-nya itu iya. Harus digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Underestimate-nya itu loh. Oke nih Bu. Berikutnya kan kondisi ini ya tadi yang underestimate ya. Berarti kan judgement dari lingkungan. Ya, dari lingkungan, dari orang tua dan sebagai macam itu ya. Nah, apakah benar Bu, ada kalimat yang menyatakan bahwa ada hubungan nih anak yang kena autis itu karena pola asuh orang tua yang salah, atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk memperhatikan anaknya, atau karena orang tua yang terlalu sibuk akhirnya tidak memperhatikan pada saat mengandung dan sebagainya. Jadi akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan ketika anaknya lahir. Apa itu benar autis dari kondisi seperti itu? Pemikiran Mother Freeze itu ya, yang mother yang ibu dingin itu ya, itu adalah penemuan yang masa zamannya Leo Kanner ya, tahun 1943. Autis itu ditemukan karena kan dulu autis itu ditemukan pada anak-anak yang sudah ada usia berapa tahun ya, Leo Kanner itu ya, 10 tahun ke atas yang dianggapnya dia mengalami skizofren gitu kan. Tapi Leo Kanner melihat bahwa ini beda. Anak ini bukan skizofren. Skizofren itu adalah satu gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang usianya pada saat dia sudah remaja atau dewasa. Gitu kan biasanya dipengaruhi ada beberapa kan, kalau saya belajar tentang kejiwaan seperti itu. Entah itu tekanan lingkungan, entah itu karena enzim-enzim yang ada di otak gitu ya segala macam. Nah, kalau skizofren itu kan diturunkan ya. Kalau autistik itu juga memang ada indikasi seperti itu yang tadi kemungkinan genetik itu. Oh, kemungkinan genetik ada genetiknya itu. Karena kan dalam satu keluarga bisa 2, sepupu atau adik kakak gitu segala macam. Nah, jadi kalau dibilang sebagai pengasuhan untuk zaman sekarang kita bakalan di ini ya. Pasti ya. Kalau butin orang. Iya, kalau ngomongnya sekarang pasti ngomongnya iya. Ya. Yang dipersalahkan biasanya ibu. Iya. Ya, karena kan pola asuh adalah ibu di adalah tangan mother, ibu. ya, pendidikan adalah di tangan ibu. Iya. Iya. Nah, jadi sebenarnya bukan permasalahan itu. Sebenarnya complicated banget ya. Terlalu kompleks kalau kita bicara penyebabnya itu. Karena sampai sekarang temuan para ahli pun nggak ada yang tahu penyebabnya itu apa. Oh. Tapi kalau misalnya kenapa laki-laki lebih banyak pada itu ya mungkin kalau harus ada penemuan yang lebih detail lah. Laki-laki lebih banyak kecenderungan terkena autis dibandingkan perempuan. Nah, itu memang harus dikaji lagi ya Bu ya. Sama dengan gini, saya punya pengalaman bahwa waktu anak saya tes buta warna karena anak saya perempuan, sempat dokternya bilang sebenarnya kalau anak perempuan tidak perlu terlalu khawatir karena buta warna itu banyak dialami oleh laki-laki. Kalau perempuan tuh sekian persen lah kecil. Cuman kenapanya butuh ada riset lagi ya Bu ya. Kita nggak ngerti soal begitu. Karena sekarang juga yang dibutuhkan itu kan kayak seperti kita mencari sesuatu kayak jarum di antara tumpukan jerami gitu kan. Sedangkan kita yang dibutuhkan adalah ilmu bagaimana supaya anak ini mempunyai kemampuan komunikasi, kemampuan kognitif, kemampuan penerimaan, sosialisasi. Itu yang lebih penting dibanding kita flashback gitu loh.
mengulang kembali kenapa. Ya kalau kita bicara why. gini, dosa kita apa ya punya anak Ih. autis? Sama aja seperti itu. Mempertanyakan ciptaan Allah ya. Nah Bu, kalau gitu kan berarti anak-anak autis ini kan punya ciri-ciri, punya apa namanya tuh ciri khas lah ya, ya ataupun gejala-gejala deh, sehingga kita bisa mendiagnosa bahwa oh ini anak autis dan kita butuh terapi ini anak atau butuh apa namanya melakukan tindak lanjut selain hanya sekedar diam. Ya. Nah ciri-ciri awalnya Bu. Ya. Jadi itu sebenarnya sudah bisa terdeteksi di usia sebenarnya itu di bawah 1 tahun tuh sebenarnya udah ya. Tadi yang tadi saya bilang yang pertama itu kalau kita kan kasih stimulus anak-anak, kalau ibu tahu Apgar score ya, kalau kita melahirkan bidan itu kan ada yang nempuk kenceng jadi anak kaget gitu. Itu Apgar score gitu. Sengaja Nah, itu bagian dibikin gitu itu ya. bagian. Anak autistik itu kalau kita latih dengan bunyi-bunyi itu dia tidak akan menengok. Tapi tadi saya bilang autis itu adalah luas spektrum. Jadi tidak semua apa yang saya omongkan ini selalu mengena pada anak autis. Iya. Tapi kebanyakan seperti itu. Iya. Nah, dia tidak mendengar. Seperti akhirnya dalam pemeriksaan dia harus ada tes BERA karena dianggapnya sebagai anak yang tuli gitu. Nah, kemungkinan yang kedua dia tidak mau ada didekap. Nah, itu ada beberapa kasus yang Ada tidak kasusnya. didekap. Karena apa? Dia masalah taktilnya. Jadi dia tidak mau ada yang menyentuh di kulitnya. Terus yang ketiga dia penggunaan bahannya, bahan baju atau anak itu kan ada yang katun, ada yang kaos, itu sangat sensitif. Dia tidak mungkin ada yang tidak suka dengan bahan yang tebal, yang sifatnya kayak wol atau berkaret. Nah, seperti itu. Itu kembali lagi masalah taktil lagi. Jadi pada masa kecil itu biasanya bayi itu arahnya seperti itu dan dia cenderung pada saat dia dipanggil, misalnya kita manggil Faiz gitu ya, maupun dia usia 1 tahun atau 1 tahun setengah ya kan dia akan ada reaksi menengok. Ini tidak, karena akhirnya seharusnya ada tanda-tanda seperti itu seharusnya udah aware orang tua, udah waspada, ada warning. Nah, disertai dengan anak ini kemungkinan ada masalah pencernaan. Masalah pencernaan. Biasanya dia kalau enggak konstipasi ya, malah justru dia ada nggak beres, jadi ada alerginya gitu loh. Entah itu bisul atau apa, itu biasanya ada alerginya di situ. Ini mempengaruhi dengan leaky goutnya nanti, karena kan sensitivitas anak autis itu dipengaruhi dengan adanya jamur di dalam pencernaannya itu. Yang membuat itu dia seperti morfin gitu loh. Jadi dia makanya kenapa anak autis itu mempunyai dietnya gluten free, casein free, sugar free. Jadi ada 3 itu, phenol free, jadi yang mengandung phenol. Nah, di situ yang harus kita waspadai untuk orang tua dengan gejala apapun. Nah, tindakan itu kalau kita sudah waspadai, kita akan tahu di mana sih. Nah, sekarang udah banyak banget rumah sakit itu ada tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang itu memang saya waktu ada pertemuan dengan seminar simposium waktu itu sama dokter-dokter ya, saya ikut. Ternyata memang nggak semua dokter anak itu paham tentang autism. Jadi ilmu autism itu harus belajar lagi. Iya, Jadi, betul. Akhirnya si dokter ini nanti akan belajar di ini. Nah, itu kayak di Depok ini HGA, saya pernah ketemu sama dokternya di HGA. Ikut simposium yang ada di Bandung waktu itu bareng sama saya. Dan mereka harus tahu apa sih yang mempunyai satu gejala di dalam dunia autism itu. Nah, kalau kayak tadi Ibu bilang bahwa ada permasalahan di pencernaan, ada masalah misalnya dia lebih sensitif terhadap sesuatu, itu kan abu-abu. Maksud saya gini, orang tua kadang tidak menyadari hal itu, Bu. Yang dikira, masalah pencernaan, mungkin karena permasalahan biasa kali ya, metabolisme segala macam. Tapi ada yang ciri-ciri atau gejala-gejala yang kelihatan banget nih, Bu. Apakah ini termasuk dalam kondisi autis atau tidak? Contoh, hiperaktif. Terus ya orang bilang nakal, berlebihan. Yang harusnya anak-anak biasa tidak seperti itu, dia lebih seperti itu. Apa itu juga masuk dalam gejala awal bahwa itu adalah autis? Banyak diagnosa itu selalu anak yang hiperaktif dianggap yang autis. Karena gini, anak hiperaktif itu kan biasanya dia fokus pada dirinya sendiri. Iya. Tapi bukan berarti dia itu autistik. Untuk membedakan ya, ini kalau kita anaknya sudah agak besaran dikit, kita panggil aja. Dia paham nggak? Panggil itu dalam kondisi bukan dia lagi sibuk terhadap suatu pekerjaan, tapi pada saat dimana dia lagi ada melakukan sesuatu yang sifatnya inputnya masuk. Nah, hiperaktif beda dengan ADHD. Hiperaktif itu ada anak dimana dia bisa beristirahat, bisa dia lari sana lari sini, dia ada capeknya. Kalau ADHD itu nggak ada, dia hanya duduk persekian detik, gitu. Gerak-gerak dan lagi. impulsifnya ada.
Terus dia pada saat mengerjakan tugas, dia tidak akan fokus, dia tidak akan selesai tugas itu. Misalnya dia mengerjakan ini, dia uprak-aprik, tiba-tiba dia pengen ke arah ini, Iya. nah ke arah itu baru ADHD. Beda dengan hiperaktif. Jadi kalau anak lompat-lompat kursi, itu bukan betul ADHD. Tapi anak ini aktif atau hiperaktif. Tapi dia tidak sembarangan begini, dia hanya melakukan itu. Nah itu adalah masa-masa dia mengeksplor. Nah yang memang paling saya sering temukan itu adalah kenapa bisa berdirinya anak aktif itu jadi autistik. Autistik itu nggak seperti itu. Autistik itu nggak seperti bercandaan yang kalau main asik main HP, nggak peduli dengan lingkungan itu autistik, bukan. Autistik itu lebih pada kondisi di mana dia tidak paham lingkungan yang membuat itu, lingkungan itu adalah mempunyai suatu peraturan. Dia harus diceritakan peraturan itu. Kalau dia paham diceritakan atau pemberian instruksi, karena semuanya itu berdasarkan bertahap. Jadi kita mengajarkan anak itu aja dengan pecahan gitu loh. Misalnya gini, saya membeli kopi itu kan berarti kan saya harus datang ke sini, mengucapkan selamat siang, kemudian kita pesan, kemudian kita membayar, kemudian kita menunggu. Itu namanya proses sequence yang harus dipecah-pecah. Anak autis enggak, yang penting ada kopi aja. Nah itu yang harus diajarkan kepada anak ini, pecahan itu. Kalau kamu haus, kamu ambil gelas, kamu tuangkan minum, kamu minum. Itu sequence yang harus diajarkan kepada anak autistik. Jadi beda kalau kita bicara bercandaan, orang tua lagi asik nggak peduli lingkungan segala macam. Kalau anak autis itu nggak seringan itu. Autis itu lebih kompleks. Jadi tidak bisa menjudge sesuatu itu secara sederhana. Betul. Bahwa oh ini autis, oh ini tidak, oh ini autis, ini tidak. Kalau di sekolah mempunyai suatu kecurigaan, lebih baik kita minta second opinion atau pendapat ahli. Buatlah sekolah ibu, kalau anak ibu mau masuk sini, saya mempunyai sesuatu, ada yang beda tadi anak ibu dengan anak yang lain. Tapi saya meminta sesuatu untuk diagnosa. Silakan ibu mencari sendiri referensi atau saya yang mencari referensi itu. Nah, kemana sih Bu biasanya? Kalau referensi itu banyak ya sebenarnya, kalau kita psikolog ya yang menerima diagnosa, atau kita lebih banyak nggak sulit aja ke rumah sakit aja, karena hampir semua rumah sakit sekarang ada tumbuh kembang itu aja. Oh, jadi ke tumbuh kembang anak. Oh, di sana nanti ada. Bukan rekam medis ya. Ini ada kasus yang salah. Kok rekam medis sih Bu? Rehabilitasi medis. Oh, rehabilitasi. Karena salah, ada yang salah. Kok Ada yang salah. nanti image-nya kalau rehabilitasi medis Ya, orang ada yang yang salah, soalnya ada beberapa ibu yang kasus yang saya temui itu sampai ke arah itu. Dia tidak paham terhadap tumbuh kembang. Padahal di situ ada rumah sakit tumbuh kembang. Berarti kalau anak punya gejala-gejala yang menurut kita secara ada sesuatu yang berbeda, ada kecurigaan, maka ya untuk lebih gampangnya datang ke rumah sakit, bertanya untuk dirujuk ke tumbuh kembang. Nah ini kembali lagi ke masalah inklusi ya. Iya. Pihak sekolah tidak bisa menolak, tapi pihak sekolah berhak untuk mengetahui kondisi anak. Betul. Nah, itu yang harus kita pakai itu. Jadi kita minta pendapat daripada ahli atau second opinion itu. Jadi kita ada tawar-menawar sama orang tua. Nggak berarti dia diterima tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa juga, karena kan anak ini pendidikannya dari guru nanti. Nah, itu makanya nanti ini berkembang nih Bu, masalah anak autis ini ke sekolah. Artinya kan untuk menyatakan bahwa anak ini autis atau tidak harus ada semacam penelitian, pemeriksaan dan legalitas, ya kan, bukan hanya tadi saya bilang tebak-tebak oh anak hiperaktif berarti dia autis segala macam. Artinya kan kita harus minta pendapat ahli gitu kan. Berarti benar yang Ibu bilang tadi, kita yang orang tua memberitahu kepada pihak sekolah bahwa memang oh anak saya seperti ini. Nah, kalau sampai seperti itu Bu, ini kan berarti sudah main perannya ke orang tua ya. Gimana sih harusnya sikap orang tua kalau seandainya sudah merasa bahwa ada anak saya yang berbeda? Yang pertama tadi dia konsul ke dokter atau ke rumah sakit. Setelah dia mengetahui, Bu, sikap yang terbaik itu yang gimana? Sebenarnya sih yang sikap bukan terbaik ya, tapi kita mengarah kepada si orang tua itu dulu. Gitu, menerima atau tidak ya. Kalau dia sudah menerima, tadi saya bilang saya sampai 2 minggu ditampar-tampar istilahnya seperti itu, kita pasti akan menjalankan apa yang menjadi saran daripada si dokter itu. Karena kita udah ada basic untuk menerima, ya kan, udah acceptance-nya, udah ada penerimaan dalam diri kita. Yang penting adalah orang tua dulu. Orang tua itu circle yang paling kecil dulu ya. Kecil. Orang tuanya harus nerima. Karena kalau dia masih denial, sampai besar pun anak ini dia tidak akan menerima kondisi anak. Maka anak ini tidak akan jadi apa-apa juga. Tidak akan jadi apa. Tuh,
di rumah. Kemudian kita berkembang lagi dari rumah ke sekolah, ya kan? Pihak sekolah harus terima kan, Bu? Betul. Nah, sekarang terkendala nih, Bu. Contoh saya kan guru di salah satu sekolah swasta di Depok gitu kan. Kurikulumnya kan cuma satu, Bu. Ya. Kurikulumnya cuma satu. Tapi ternyata kami punya anak yang terdiagnosa autis. Gimana jadinya yang terbaik? Jadi gini, ada dua sisi kita bicara orang tua dulu. Ada orang tua yang dia jelas-jelas menceritakan karena kondisinya memang ada satu bagian yang harus menerima. Tapi ada juga yang hidden ya, maksudnya yang menutupi itu. Karena berpikir anaknya secara akademik nggak ada masalah, tapi dia masalah dengan perilakunya itu yang paling kita seharusnya ada keterus terangan. Tapi ya kadang-kadang ada orang tua yang khawatir anaknya dikeluarkan karena mencari sekolah untuk anak dia itu sulit. Iya. Ya. Jadi akhirnya lebih memilih untuk diam. Lebih diam, kebanyakan seperti itu. Karena kalau ibu tahu kalau ada anak yang mempunyai kebutuhan khusus, itu pasti yang tadi saya bilang biayanya lebih besar daripada anak-anaknya. Dan biasanya itu harus ada swasta, negeri belum ada. Iya. Nah, yang kedua, kalau untuk permasalahan seperti itu biasanya sih dari yang selama ini Ibu jalani deh. Dari sekolah tuh seharusnya memang pihak sekolah kalau udah siap menerima anak berkebutuhan khusus, harusnya dia siap untuk mempersiapkan SDM-nya dulu. SDM-nya dulu, lebih kepada pendampingnya dulu. Misalnya gini, entah itu guru yang menjadi perwakilan atau yang lebih antusias untuk menjadi sumber atau yang bertanggung jawab terhadap ABK, tapi dengan pembekalan yang sudah ada gitu loh. ABK-nya itu apa sih yang di-include? Kita nggak usah susah-susah. Sekolah itu nerima yang mana gitu loh. Kategorinya yang mana? Karena kan itu bebas kan. Mau menerima yang mana aja kan bebas kan. Kan kita apalagi swasta. Udah pasti yang tersingkirkan pertama kan Down syndrome udah kelihatan. Yang tidak kelihatan itu biasanya disleksia, autism atau autis ya, atau ADHD. Itu biasa tiga area, ada 4. Tapi kalau 4 itu kalau di kita membuat satu ujian dia tidak sanggup, ya biasanya yang ID atau retardasi mental itu tidak masuk. Tapi yang ini yang tiga ini biasanya kita lost gitu ya, istilahnya dokter. Karena tidak terlihat. Dia kan biasa aja seperti itu. Di situ yang nantinya kita harus memahami guru itu khusus untuk dalami aja itu 3 area itu. Dalami apa sih definisinya, apa sih perilaku yang dihadapi oleh anak ini kalau kita yang dilakukan oleh anak ini. Si guru ini harus tahu pola belajar seperti apa sih yang mereka lakukan itu. Apa sih yang harus kita lakukan jika menanggapi anak ini kalau mempunyai satu masalah. Nah, itu yang harus dipertajam di situ aja dulu, tidak perlu kita jauh-jauh. Dengan SDM itu yang lebih diberikan ilmu, insya Allah tuh yang namanya sekolah itu akan berjalan dengan lancar. Berarti yang pertama kali baru kurikulum kan? Iya. Kita bicara kurikulumnya. Berarti yang dipersiapkan pertama tadi adalah SDM-nya. SDM. Ya, untuk mendampingin anak ini atau untuk menaungi anak ini. Baru kita lanjut ke kurikulum. Berarti kurikulumnya harus dimodifikasi dong, Bu, tidak sama dengan kurikulum yang biasa. Enggak semua. Oh, tidak semua. Kalau dia mengalami hal yang sama gitu ya, kayak seperti ADHD kan kalau dia tidak ada masalah kognitifnya ya berarti dia sama dong dengan anak yang normal atau reguler. Berarti dia mengalami adaptif. Hanya tadi saya bilang bisa diperpanjang jumlah waktu ujiannya, tempatnya agak dipersempit, misalnya tempatnya disendirikan karena dia mulai terdistraksi, gitu kan. Apabila dia mulai terdistraksi, kita mulai aware, mulai jangan di sini deh, atau ke sana atau apa. Nah itu ada beberapa. Pokoknya kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Berarti kan tidak mesti juga bahwa sekolah itu harus memodifikasi kurikulum ya, asalkan tadi. Ya, kalau sekolah itu siap. Ada sekitar berapa ya? 5-6 yang area inklusif. Yang pertama manajemen. Manajemen itu entah itu yayasan, entah sekolah, kepala sekolah atau apapun. Dia yang harus paham tentang ABK. Itu sekolah inklusif seperti itu. Yang kedua, SDM ini harus paham. SDM itu bukan berarti dia yang seperti misalnya divisi ABK aja yang harus paham, tapi semua guru harus paham tentang ABK. Iya. Walaupun dia tidak berkecimpung secara spesifik untuk mengajarkan. Minimal dasarnya dia tahu lah. Tahu. Jadi dia supaya tidak ada tuntutan yang lebih tinggi terhadap anak ini. Nah, betul. Itu SDM. Yang ketiga adalah program. Program apa yang tadi saya bilang? Kalau tidak ada, dia bisanya hanya satu kurikulum dan adaptif, lakukanlah seperti itu. Walaupun mungkin dengan cara kita misalnya untuk ADHD soalnya cuma dari 3 dulu kemudian sampai sama teman-temannya dengan waktu yang sama secara bertahap
Nah itu yang harus dipahami, kan nggak semua guru itu kamu harus sama. Ngebilang. Iya, Nah, itu yang harus semua guru include sampai di mana itu supir apa sih namanya satpam, OB segala macam harus paham tentang ABK itu. Iya. Itu namanya SDM termasuk guru dalamnya. Yang terpenting adalah orang tua. Iya. Orang tua normal harus paham ada ABK. Iya. Kalau dia tantrum anaknya kena gimana? Benjol. Keluarin aja dia anak kayak gitu. Langsung ini heboh satu sekolahan nanti jadinya. Elemen-elemen yang inklusif itu harus punya sekolah itu. Jadi bukan sekedar kita menerima aja. Ya ini masih banyak perintilannya. Ini materinya ada di sini. Iya. Berarti kalau untuk cerita masalah sekolah tadi ya, kalau tadi penerimaan orang tua udah, sekarang penerimaan sekolah. Ya berarti sekolah di mana yang sudah siap menerima ABK anak berkebutuhan khusus harus punya SDM-nya dan harus mempersiapkan SDM-nya. Nah Bu, apakah ada terapi khusus sih yang sudah mulai dijalankan apabila anak itu sudah didiagnosa sebagai autis? Jadi kalau untuk autis sendiri itu ada satu tahapan yang dasar. Pertama adalah harus ada dia, kalau dia ada sensorik ya, yang pasti pertama itu harus sensoriknya dulu. Sensorik itu sensorik berarti dan okupasi. Jadi semua vestibularnya, proprioseptifnya dari kan anak-anak autistik itu keimbangannya agak sulit ya. Iya gitu. kadang-kadang dia jalannya kayak agak miring kalau apa sih. Dan kadang-kadang pula dia tadi saya bilang ada kekakuan. Mungkin dia ada disertai dulu dengan step ya. Nah, jadi ada kekuatan di ototnya segala macam. Dan anak autis itu juga menulis juga harus diajarkan cara pegangnya segala macam. Ada pembelajaran itu dasar. Kemudian kita ada belajar namanya applied behavior analysis. Nah, kebetulan saya ngedalami itu. Nah, apa itu Bu? Jadi gini, kita mempelajari dasar-dasar daripada perilaku. Jadi jadi applied behavior analysis itu bukan hanya sebagai untuk anak autistik, tapi kita mengetahui perilaku apa yang terjadi pada anak-anak. Biasanya ini, anak mengalami problem behavior atau masalah perilaku itu ada 4. Ada 4. Ini yang selalu ada pada anak. Bukan berarti anak autis. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah atensi, mencari perhatian. Oh, coba ibu cari misalnya ada anak ibu lagi ngobrol sama bapak, cuekin anaknya gitu. Ntar ada aja nih gini. Nah, itu cari perhatian kayak gitu. Di sekolah banyak Bu sekolah kayak gitu. Jadi dia membuat kita kesal dulu sampai di mana kita memberikan perhatian kepada si anak. Iya. Yang kedua escape atau dia melarikan diri dari tugas. Karena misalnya gini, ada anak ADHD susah banget belajar gitu ya. Dia akhirnya udahlah pura-pura ke kamar mandi ya. Kadang-kadang berapa kali ke kamar mandi supaya dia tidak terhindar dari tugas itu. Terus yang ketiga tangible, ada sesuatu yang harus dipegang oleh dia. Gitu, itu biasanya anak-anak autis yang mengalami hal itu. Tapi nggak semua juga, ada anak normal. Misalnya gini, ibu pergi, tujuan kita adalah pergi ke mall adalah untuk makan, nonton atau apalah ya. Tapi tidak memberikan sesuatu, ya kan, tidak memberi suatu mainan. Tapi anak ini harus membeli karena protokolnya harus ada pegangan, harus yang dia dapatkan. Nah itu yang harus kita berikan. Itu anak normal seperti itu. Nah kalau anak autistik, ya khusus untuk anak autistik, ada memang dia bentuk obsesi. Nah obsesi itu biasanya ada yang bantal bau tuh ya begitu. Oh, yang boneka, suka dia bawa-bawa. Boneka kecil, padahal anaknya udah 20 tahun misalnya. Nah disitulah yang kita alhamdulillah ya kalau Faiz tidak mengalami ini, karena saya orangnya terlalu sering untuk membuat dia itu fleksibel. Misalnya gini, anak autis kalau lewatnya jalur A, kita jangan udah tahu jalur A. Tapi kita buatlah jalur B yang melikuk-likuk, tapi arahnya sama, tujuannya sama. Nah itu tujuannya itu supaya apa? Karena dia mempunyai pola rutinitas. Nah di situ. Nah sama dengan tangible itu, atau yang harus sesuatu yang dipegang. Jadi ada anak autis yang bawa gayung karena merasa nyaman. Ya samalah kita dulu masa-masa SMA, kalau bawa buku dibaca nggak dibaca, yang penting adem kan. Penting pegang aja. Tapi itu bisa sembuh kan Bu? Apanya tuh? Yang tangible bisa hilang. Bisa hilang ya, maksud saya bisa hilang kan? Semuanya itu ada satu lagi yang mengalami sensori. Sensori itu ada sesuatu yang berubah, kayak tadi saya bilang bagian daripada meltdown. Jadi dia tuh bermasalah terhadap suatu perilaku karena ada sensorik yang mengena gitu. Entah itu dengar yang kita nggak dengar didengar, yang kita nggak lihat dia lihat. Jadi kayak gitu. Orang dibilang bisa lihat sesuatu nih gitu loh. Ada namanya gitu. Iya, indra karena dia kelihatannya lebih tajam daripada kita. Nah 4 ini yang tidak boleh kita berikan, harus kita hindari. Jadi kayak misalnya ada sensorik anak yang ngomongnya diulang-ulang, kayak anak autistik. Ulangnya jam 1 ya Bu nanti habis ini nih. Iya. Nanti kalau diulang lagi berapa menit lagi, iya. Sampai di mana kita ngejawab tapi kita memberikan satu gesture. Gitu loh. Bahwa omongan kamu sudah saya pahami, tapi
kamu harus menunggu. Nah itu yang kita pemahaman. Nah itu kalau orang cara-caranya yang ada nggak ngerti macam-macam. udah kesel Bu, masa Ya. iya ngomong berkali-kali Betul. gitu loh kan. Jadi ada trik tertentu. Misalnya gini, ada anak yang ngomong nih ya kalau di sekolah ya. Jadi perlunya ada pembuatan jadwal. Jadi gini, kalau di autistik ini jam pertama misalnya matematika, jam kedua bahasa Inggris misalnya, jam ketiga makan. Dia pengen makan dulu. Ini masih belum dilewati. Kalau perlu dia pakai bantuan visual karena kekuatan daripada anak autistik itu adalah visual. Nah, dia jadi gini. Ada kan ibu punya yang namanya jadwal jam segini pelajaran ini kan jadwal mata Jadwal pelajaran. Nah, kalau mereka itu ditempel dengan bentuk visual. Kalau sudah selesai diambil itu. Dibuang. Diambil itu disimpan. Nah, itu kamu masih ada pelajaran lagi kan satu lagi. Abis ini kita snack time. Nah, kayak gitu. Jadi sampai di mana dia sudah selesai. Oh, oke. Sekarang waktunya snack. Gitu. Jadi dia harus berurutan seperti itu. Nah itu kalau anak mengalami suatu hambatan yang misalnya makan Bu, makan atau dengan makanan yang teman-teman lagi belajar. Gitu. Nah itu ada beberapa terapinya lah ya. bentuknya. Itu biasanya konsultan kalau di sekolah ya, karena sekolah itu kan nggak mengalami. Nah itu yang kita perlu yang memahami ABK itu yang harus memahami per kasus permasalahan yang ada di sekolah. Apa sih yang harus menjadi penyebabnya itu? Kayak gitu loh. Nah, itu yang tadi kenapa saya bilang seorang yang harus mewakili ABK di dalam sekolah, dia harus memahami mulai dari definisi, cara menghandle-nya atau manajemen aja, apalagi tentunya itu pola pull out atau pengambilan dia dari kelas yang tadinya inklusi atau yang tadinya klasikal menjadi individual itu di mana posisinya, apakah ada ruangan yang kosong yang tidak ada distraksi, nggak perlu ada gambar atau nggak ada apa, pokoknya anak ini tujuannya untuk naruh aja tantrumnya di situ. Terus siapa yang menghandle pada saat dia tantrum, apakah ditinggal atau ada SDM-nya nggak yang menunggu itu, karena kan di sekolah itu nggak semuanya, karena belum inklusi itu belum ada GPK atau guru pendamping khusus. Nah guru pendamping khusus ini pun yang harus dilatih, di training. Iya. Seperti itu. Memang orang udah terlatih. Iya. Jadi agak sulit kayaknya ibu mempunyai suatu perjalanan yang panjang untuk menegakkan itu. Iya. Jadi ya itu dia tadi. Karena kita bicara mengenai belajar anak autis ya bukan cuma sekedar kita belajar, tapi kita juga harus bisa menerapkan ya. Jadi berarti kalau di sekolah harus punya orang khusus yang memang menangani anak autis. Jadi nggak ada lagi kesalahpahaman Bu. Kan kebanyakan sekarang kan salah paham. Yang terjadi kan salah paham begini begitu dan begini begitu. Oke. Itu tadi mengenai belajar tentang anak autis, ya kan, banyak mulai dari level-levelnya, mulai dari terapinya, kita harus kemana, bagaimana penerimaan orang tua dan bagaimana juga penerimaan lingkungan sekitarnya, terutama di sekolah, karena kita belajar masalah pendidikan. Ya, kita akan masuk ke segmen ketiga nanti setelah ini ya. Mengalami perbaikan iya, Mengalami perbaikan. iya, tapi sembuh tidak, karena gejala autis itu selalu ada sampai dia meninggal. Oh sih.